membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, supaya kita lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mari kita mulai. Kalian siapkan buku kalian, tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Sekarang Ibu akan bacakan teks bacaan. Kalian dengarkan baik-baik ya. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang dilatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhnya. Nah, setelah kalian mendengarkan, sekarang Ibu bertanya, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Ya, mungkin dari anak-anak ada yang memelihara burung, ada yang memelihara kucing, ada yang memelihara kelinci. Misalnya seperti Ibu memelihara kucing. Ibu latih supaya kucing tersebut mengerti apa yang Ibu bicarakan. Kemudian melatih kucing agar buang air besar pada tempat yang telah Ibu buat. Seperti itu, kalian pasti juga memiliki hewan peliharaan dan kalian latihkan. Misalnya ada yang melatih burung supaya berkicau. Adakah? Nah, sekarang kalian perhatikan Ibu ya. Di sini kita akan belajar pecahan. Jadi, tadi petugas sirkus menyiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Kemudian, petugas sirkus tersebut memotong dagingnya menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 daging ini diberikan kepada harimau sebanyak 5 bagian dan 3 bagiannya diberikan kepada beruang. Jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5 bagian dari 8. Berarti ditulis 5 per 8. Begitu ya. Jadi, jika ditulis dalam bilangan pecahan seperti ini. 5 per 8. 5 dari mana? 5 bagian diberikan kepada harimau. 8-nya dari mana? Dari jumlah totalnya tadi berapa. Kemudian 3 bagian diberikan kepada beruang. 3 bagian dari 8 berarti ditulis 3 per 8. Jadi tadi yang dimakan harimau, yang dimakan beruang 3 dari jumlahnya tadi berapa? 8. Ditulis 3 per 8. Begitu ya anak-anak, mudah kan?
Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang telah Ibu siapkan. Kita akan beralih lagi mengenai pecahan. Ibu telah siapkan kotak-kotak. Ini kalian bisa umpamakan, misalnya ini batang. Nah, batang ini utuh satu, jadi satu bagian utuh, satu ya. Kemudian dibagi menjadi dua sama besar. Jadi satu bagian dari dua bagian sama besar. Jika ditulis pecahan berapa? Ya, 1/2. Satu dari mana? Ini yang diarsir. Kemudian duanya dari mana? Tadi kan dibagi menjadi dua, jadi ada 1/2. Yang diarsir 1/2. Ditulis 1/2. Kemudian 2 bagian dari 4 bagian sama besar adalah titik-titik. Berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan menjadi 4 bagian. Kita hitung yang diarsir 1, 2. Jadi 2/4. Dari mana tadi? 1, 2 dari 1, 2, 3, 4. Jadinya 2/4. Ya. Lalu 4 bagian dari 8 bagian sama besar. Jika ditulis pecahan berapa? Ya, kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3, 4. 4/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, 8. Jadi 4 bagian dari 8 bagian sama besar adalah 4/8. Kalian perhatikan baik-baik cara penulisannya ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang telah Ibu siapkan. Kalian bisa membuka buku paket kalian yang soalnya gambarlah kotak panjang. Ibu telah menyiapkan kotaknya ya. Buatlah kotak panjang, kemudian bagi menjadi 4 bagian. Bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu warnai pada kotak yang pertama. Kita warnai pada kotak yang pertama. Nah, instruksi kedua. Buatlah kotak panjang. Ibu telah menyiapkannya. Kemudian bagi menjadi 8 bagian. Kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Oke, jadi seperti ini ya cara menggambarnya. Kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Lalu kita warnai 2 kotak pertama. 2 kotak pertama. Nah, sudah? Nah, kita lihat instruksi ketiga. Gambarlah kotak panjang. Lalu dibagi berapa? Dibagi menjadi 12 bagian dan 3 warna pertama pada kotak pertama. Kita warnai pada kotak pertama. Kita buat menjadi 12 bagian dulu ya. Oke, kita buat menjadi 12 bagian. Nah, sudah menjadi 12 bagian. Kita warnai pada 3 kotak pertama. Jadi, coba kita tuliskan dengan bilangan pecahan. Ini berapa? 1/1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Kemudian yang bawahnya 1, 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3 per, tadi dibagi berapa? 12. Ya, 12. Jadi totalnya ini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekarang kita simpulkan. Kita lihat kotak-kotaknya dan yang diwarnai. Kita telah memperoleh 1 per 4, 2 per 8, dan 3 per 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 per 4 senilai dengan 2 per 8 dan 3 per 12. Kenapa bisa, Bu? Nah, coba kita lihat. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Bisa dibagi kan? Nah, kita lihat. 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Nah, itu dia yang dinamakan senilai karena dapat dibagi habis dengan bilangan yang sejenis atau senilai. Sekarang Ibu akan berikan soal. Nah, berikut soalnya. Ibu telah menyiapkan kotak-kotaknya. Soalnya seperti ini. Seorang petugas sirkus memberikan daging kepada hewan sirkus. Nah, daging tersebut dibagi menjadi 15 bagian sama besar. 15 bagian sama besar. Kemudian harimau diberi daging sebanyak 7 bagian. Kemudian beruang diberikan 6 bagian dan sisanya diberikan kepada singa. Oke, tadi harimau diberi berapa bagian? Harimau diberi 7 bagian. Kita arsip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian untuk harimau. Harimau ya. Lalu untuk beruang tadi berapa bagian? 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian untuk beruang. Lalu sisanya untuk singa. Berarti sisa berapa bagian untuk singa? Ya, 1, 2. 2 bagian untuk singa. Singa. Mari kita tulis pecahannya. Tadi ada berapa? Seluruh bagiannya tadi ada 15 bagian, ya. Kemudian untuk harimau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagian per 15. Kemudian untuk beruang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per jumlahnya 15. Dan sisanya untuk singa 1, 2. 2 per totalnya 15. Jadi bagian untuk harimau ada 7 per 15, bagian beruang 6 per 15, dan singa 2 per 15. Nah, untuk materi pecahan cukup mudah kan? Kalian ingat ya, jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini untuk mempermudah kalian menghitung pecahan. Tadi juga kita telah mempelajari pecahan senilai. Jadi kalau senilai itu dapat dibagi habis. Selanjutnya, Ibu akan memberikan teks cerita dongeng. Kalian simak baik-baik ya. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun makanan kesukaannya.
Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun Kancil kebingungan mencari cara untuk menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa?" teriak-teriak Kancil, sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya atas bantuannya. Pada kegiatan selanjutnya adalah membuat akhir cerita dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasi kalian. Bagaimanakah kira-kira akhir cerita dari cerita tersebut? Sekelompok buaya tersebut akhirnya marah dan hendak memakan Kancil. Tetapi sudah terlambat karena Kancil sudah lari menjauh dari mereka. Selain itu juga kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang berdasarkan cerita di atas. Yang pertama adalah menyebutkan tokoh yang ada di dalam cerita dengan sifatnya. Pada dongeng tersebut ada dua tokoh, yaitu Kancil dan buaya. Kancil merupakan tokoh dengan sifat yang jeli dan cerdik. Sementara itu buaya merupakan tokoh dengan sifat rakus, serakah, namun kurang cerdik, sehingga ia bisa tertipu oleh Kancil. Baik, jadi hari ini kita telah belajar apa saja? Ya bagus, kita telah belajar pecahan senilai dan cerita dongeng. Oke, sekian materi dari Ibu. Apabila Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Oh ya, jangan lupa kerjakan soal yang Ibu berikan dengan baik ya. Dan kalian mohon untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan supaya tidak terpapar virus corona. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi